Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas PGRI Madiun. Di video kali ini saya akan membahas tentang prinsip-prinsip interpretasi. Apa saja sih yang ada dalam prinsip-prinsip interpretasi itu? Dan apa sih interpretasi itu? Yuk, langsung saja simak videonya. Sebelum masuk ke materi prinsip-prinsip entrepreneurship, di sini saya akan menjelaskan tentang istilah entrepreneur atau entrepreneurship. Istilah entrepreneur itu sendiri berasal dari bahasa Prancis, yaitu entrepreneur, yang mengandung makna to undertake, yang berarti mengerjakan atau berusaha atau melakukan suatu pekerjaan. Rostad dalam Kuratko dan Hodges menjelaskan bahwa the entrepreneur is one who undertake to organize, manage, and assume the risks of the business, yang berarti bahwa seorang wirausaha adalah seseorang yang berupaya untuk mengatur, mengelola, serta bersedia menanggung resiko dari suatu usaha. Seiring dengan perkembangan yang terjadi dan semakin beraneka ragamnya upaya yang dilakukan oleh para wirausaha, Business-Tune dalam tulisannya tentang Profile of the Entrepreneur menjelaskan bahwa pada saat sekarang seorang wirausaha adalah seorang inovator. Dengan kreativitas dan kemampuan yang dimilikinya, ia mampu memberikan nilai tambah kepada sesuatu tersebut melalui waktu, karya, dan skill. Prinsip-prinsip entrepreneurship. Di dalam prinsip-prinsip entrepreneurship terdapat 9 prinsip. Yang pertama, berani mengambil resiko dengan penuh perhitungan. Yang kedua, memiliki komitmen dan berkemauan yang keras. Yang ketiga, memiliki kejujuran dan dapat dipercaya. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, percaya diri. Yang keenam, tidak bergantung pada pihak lain. Yang ketujuh, kemampuan bekerja sama dalam satu tim. Yang kedelapan, berwawasan jauh ke depan. Dan yang terakhir, memiliki kemampuan manajerial dan kepemimpinan. Yang pertama adalah berani mengambil resiko dengan penuh perhitungan atau calculate risk taking. Ketika seorang wirausaha memutuskan untuk terjun dalam suatu usaha, mereka menangani usaha pada pekerjaannya dengan penuh perhitungan dan hati-hati. Mereka juga menyadari bahwa setiap usaha yang dimulai tidak selalu berhasil dengan baik, akan tetapi ada kemungkinan berhasil dengan kegagalan. Namun dari sini mereka harus berani memulai dengan perhitungan yang cermat, karena kesuksesan tidak pernah tercipta jika usaha tidak perlu dimulai. Kemampuan mengambil resiko seorang wirausaha juga ditingkatkan oleh keyakinan pada dirinya, kesediaan menggunakan kemampuan mereka sepenuhnya untuk mengubah keadaan demi keuntungan mereka, dan kemampuan mereka untuk menilai situasi resiko secara realistis. Semakin besar keyakinan wirausaha pada dirinya sendiri, maka semakin besar kesediaan untuk mencoba, berkreasi, dan berinovasi dalam pandangan orang lain. Yang kedua yaitu memiliki komitmen dan berkemauan yang keras atau commitment and preference. Komitmen terhadap usaha dan kemauan yang keras untuk mencapai sasaran merupakan aspek yang paling pokok dari seorang wirausaha. Dengan memiliki karakteristik tersebut, seorang wirausaha akan mengabadikan dirinya secara total. Jika seorang memiliki kemauan keras, maka jalan akan terbuka, sehingga dia dapat mencapai tujuannya. Hanya seseorang yang memiliki komitmen dan kemauan keras yang akan berhasil dalam hidupnya. Yang ketiga yaitu memiliki kejujuran dan dapat dipercaya, atau integrity dan reliability. Menurut Kuratko dan Hodges, integritas dan reliabilitas merupakan perekat dan tali yang akan menyatukan keberhasilan. Agar seseorang memperoleh kepercayaan dari orang lain dan berusaha, banyak orang mengalami kegagalan dalam menjalani hubungan bisnis hanya karena tidak memiliki sifat jujur. Dan cara untuk menumbuhkan sifat jujur yaitu dengan mendidik diri sendiri sehingga memiliki moral yang tinggi. Yang keempat yaitu kreatif atau creativity.
kreativitas merupakan suatu sifat manusia yang dibawa sejak lahir dengan kemampuan. Kuratko dan Hotchkiss mengidentifikasi ciri-ciri orang yang kreatif yaitu cerdas, mampu menghasilkan gagasan-gagasan yang cemerlang, memiliki imaji yang positif, memiliki kepekaan terhadap lingkungan di sekelilingnya, lebih memperhatikan makna dan implikasi tentang suatu masalah. Yang kelima yaitu percaya diri atau self-confidence. Dalam berwirausaha harus memiliki keyakinan yang kuat pada dirinya. Percaya pada diri sendiri lebih bermakna pada seseorang yakin akan dapat mengatasi kelemahan pribadinya. Menurut Sumanto tahun 1982, untuk memupuk rasa percaya diri harus mengenal dirinya sendiri. Setelah itu percaya pada diri sendiri dan mengetahui dengan jelas tujuan-tujuan serta kebutuhannya dan bagaimana cara untuk mencapainya. Yang keenam yaitu tidak bergantung pada pihak lain atau independence. Dalam berwirausaha, tidak berarti seorang wirausaha harus mengambil seluruh keputusan oleh dirinya sendiri. Sumanto mengatakan bahwa manusia wirausaha tidak suka bergantung kepada pihak lain di alam sekitarnya. Dalam setiap usaha memajukan kehidupan diri serta keluarganya, manusia wirausaha tidak suka hanya menunggu uluran tangan dari pemerintah atau pihak lain di dalam masyarakat. Yang ketujuh yaitu kemampuan bekerja sama dalam satu tim atau team building. Kebanyakan dari wirausaha yang sukses adalah mereka yang memiliki kualifikasi yang tinggi, tim yang solid, dan tanggung jawab sehingga membantu mengembangkan organisasi dalam mencapai visi dan misi. Keberhasilan seorang wirausaha dalam melibatkan diri dan membentuk suatu tim yang tangguh tidak terlepas dari kesediaannya untuk memahami kelemahan orang lain dan berupaya mengarahkan orientasinya pada pencapaian tujuan kelompok dalam menyelesaikan suatu masalah. Yang kedelapan yaitu berwawasan jauh ke depan atau forensik. Dengan kemampuan yang dimilikinya, seorang wirausaha berupaya mempersiapkan langkah usaha mandirinya secara hati-hati dan penuh perhitungan. Keberhasilan para wirausaha sangat banyak tergantung pada kemampuannya mengantisipasi apa yang akan terjadi di masa depan dengan mengembangkan pokok-pokok strategi yang akan ditempuh oleh perusahaannya sesuai dengan antisipasi keadaan masa depan tersebut. Yang terakhir atau yang kesembilan yaitu memiliki kemampuan manajerial dan kepemimpinan atau managerial and leadership. Fungsi utama seorang manajer adalah mendayagunakan kombinasi sumber-sumber ekonomi yang dibutuhkan melalui orang-orang yang bekerja untuk organisasi. Memahami dan menerapkan manajemen dan kepemimpinan seorang wirausaha tidak hanya cukup mempelajarinya. Oleh karena itu, penerapan seni atau gaya manajemen dan kepemimpinan oleh setiap wirausaha jelas berbeda tergantung pada wirausahawan yang melaksanakannya. Terima kasih, itu tadi pemaparan saya tentang prinsip-prinsip interpensif. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.